Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini, yang kita syukuri bahwa pagi ini kita bisa ketemu lagi karena masih diberi kesempatan kesehatan yang cukup. Dan untuk kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang juga sangat teramat penting dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan umat beragama. Di dalam kegiatan agama itu yang perlu dipahami dulu menurut hemat kami adalah pemahaman soal Tuhan. Kalau pemahaman soal Tuhan itu beres atau tidak misunderstanding, insya Allah amalan-amalan kita, baik ibadah ritual, ibadah spiritual, dan ibadah sosialnya dalam track yang baik dan benar. Dan sebaliknya, apabila pemahaman soal Tuhan itu keliru, maka amalan-amalan kita, baik ibadah ritual, ibadah spiritual, dan sosialnya itu bisa keliru. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah apa itu yang disebut Tuhan. Kita telah mengenal, buat orang Islam adalah Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat 99 sifat di Asmaul Husna. Kemudian beliau adalah Sang Kholik, artinya Sang Pencipta. Kemudian beliau juga adalah Sang Maha Pengasih dan Penyayang, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, namun saya sedikit mengamati masih banyak pembahasan soal Tuhan itu cenderung dipersonifikasi. Sebagai contoh, bahwa Tuhan itu bersemayam di alam ars atau di sebuah titik koordinat ars. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Karena Tuhan adalah Sang Kholik, Sang Pencipta, maka pasti keberadaannya tidak sama dengan makhluk yang berlaku hukum koordinat dan dimensi. Nah, buat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pasti tidak berada dalam sebuah koordinat, karena buat Tuhan tidak berlaku hukum dimensi. Lantas bagaimana kita membayangkan Tuhan? Kita hanya bisa berimajinasi Tuhan itu seperti apa, tetapi adalah sebuah kesalahan besar kalau kita berimajinasi soal Tuhan itu disosokkan. Ada sebagian yang mengimajinasi Tuhan itu seperti Sang Raja Maharaja dengan berbagai pakaian kebesarannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau kita sepakat bahwa karena Tuhan itu bukan makhluk, maka keberadaannya pun pasti dan pasti tidak seperti makhluk. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mencoba, atau kami ingin mencoba melakukan suatu pendekatan matematis tentang keberadaan Tuhan. Yang mana Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan kita bisa gambarkan secara matematis by system. Sebagai contoh,
God adalah integral, total, sistem semesta, sistem semesta, dengan berbagai turunannya, artinya dengan berbagai ciptaan dan lain sebagainya, ini mirip satu, yang sebetulnya tidak satu, tetapi bisa dijelaskan secara esa. Kenapa Tuhan itu bukan satu? Karena kalau satu, ini bisa berasal dari 5 dikurangi 4 adalah 1. Berasal dari setengah ditambah setengah juga adalah 1. Nah, Tuhan bukan dari hasil penambahan pengurangan, tetapi keberadaannya adalah esa, yang tidak merupakan hasil penambahan, pengurangan, atau perkalian pembagian, tetapi keberadaan secara automatically. Nah, dalam total system ini, di mana batas atasnya tak terhingga, dan batas batas bawahnya pun tak terhingga. Penjelasan dari batas atas dan batas bawah ini, sebagai contoh, ukuran atau volume alam semesta ini besarannya tak terhingga. Kita tidak bisa mengukurnya berapa triliun meter kubik. Dan sebaliknya, batas bawahnya pun kita tidak akan pernah bisa mengukur, karena sebagai contoh, benda dipecah menjadi molekul-molekul, molekul-molekul dipecah menjadi atom-atom, atom dipecah menjadi proton, elektron, dan seterusnya sampai sekarang satuan terkecil yang bernama kuark. Kuark pakai K ya. Ini adalah satuan yang terkecil. Ini pun masih terus dikejar. Nah, jadi batas bawahnya tak terhingga, batas atasnya pun tak terhingga. Nah, lantas bagaimana penjelasan berikutnya? Yang pertama, bahwa total sistem ini mempunyai ukuran-ukuran satu, komprehensif. Yaitu menyeluruh, tidak parsial. Yang kedua, karakter dari total sistem ini adalah integrated. Artinya saling berhubungan, saling berkaitan, satu sama lain saling berkaitan. Karakter atau ukuran yang ketiga adalah proporsional. Proporsional. Ukurannya pas. Sebagai contoh, Pak Asep, kata Tuhan, kamu daya dengarmu bisa saya naikin 7 kali lipat. Tetapi konsekuensinya daun telingamu akan berukuran segede anten parabola. Efeknya, jalanmu pasti sempoyongan. Nah, makanya Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya tidak proporsional, tetapi sangat proporsional. Proporsional.
Contohnya seperti yang tadi saya uraikan, pas ukurannya. Pas ukuran dan porsinya. Karakter yang keempat dari total system ini adalah produktif. Produktif. Artinya total system ini memproduksi segala ciptaannya itu miliaran, bahkan triliunan, bahkan tak terhingga. Sebagai contoh, berapa miliar bakteri yang bisa lahir setiap hari, bahkan setiap detik, berapa burung-burung lahir, kemudian kupu-kupu, ulat-ulat, jadi sangat-sangat produktif. Yang kelima adalah profesional. Artinya bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta berikut isinya itu dengan keilmuan. Sebagai contoh, ketika malaikat bertanya yang sifatnya protes, "Wahai Tuhanku, kenapa mau membuat atau menciptakan manusia lagi? Padahal sudah terbukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang sering membuat kehancuran, pertumpahan darah, dan lain-lain." Apa jawab Allah? Bahwa aku ciptakan manusia karena aku lebih tahu dari kalian. Maksudnya gimana, kata malaikat? Kenapa aku lebih tahu dari kalian? Karena aku lebih berilmu dari kalian. Artinya bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dengan ilmu dan pengetahuan. Tidak amatiran. Ini, lawannya profesional itu adalah amatir. Nah, karakter yang keenam adalah indah. Tuhan menciptakan alam semesta berikut isinya dengan penuh keindahan. Contoh yang kita rasakan, seandainya alam semesta ini beserta isinya hanya satu warna, abu-abu misalnya, betapa jengah dan bosannya kita melihat hari-hari di alam ini. Tetapi Allah sangat mencintai keindahan, sehingga dibikin warna juga adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 jenis warna dasar. Kemudian keindahan dari bunyi-bunyian, baik bunyi-bunyi burung-burung dan lain sebagainya, itu adalah keindahan. Taman bunga, air terjun, pemandangan alam. Allah menciptakan segala ciptaannya tidak lepas dari keindahan. Yang ketujuh, sistem ini mempunyai karakter dynamic, yaitu lawannya statis. Jadi alam ini bergerak secara dynamic sehingga galaksi-galaksi itu bisa terus lahir, dan perputaran untuk planet-planet yang berputar itu tidak diam. Dan yang kedelapan adalah abadi. Bahwa sistemnya Gusti Allah ini tidak akan pernah selesai dengan ukuran waktu yang tak terbatas. Dan yang kesembilan adalah bahwa karakter ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya adalah dibangun atau terbangun oleh Allah
dengan sangat arif dan bijak. Artinya dengan wisdom yang sangat tinggi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan atau God, apabila kita ingin mendekatinya secara formula matematis, itu kira-kira seperti ini. 2 bulan sebelum Bapak Insinyur Sarwono Kusumaatmadja sebelum meninggal, beliau ke sini dan kami juga diskusi soal pemahaman Tuhan secara pendekatan matematis. Sekali lagi, bahwa formula matematis ini bukan suatu pendekatan yang pasti dan pasti benar. Tetapi mudah-mudahan dengan pendekatan matematis ini relatif lebih mendidik ketimbang membayangkan Tuhan itu seperti sosoknya salah satu makhluk. Dan ketika saya sampaikan kepada tamu saya waktu itu Bapak Sarwono, itu Pak Sarwono endorse setuju. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku yang saya muliakan, bahwa apa yang saya sampaikan bahwa God adalah integral total sistem semesta dengan segala turunan atau ciptaannya mendekati satu, tapi sesungguhnya esa. Karena satu bisa berasal 5 kali kurang 4, satu bisa setengah tambah setengah. Yang ini bukanlah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu keberadaannya esa, yang bukan dari hasil pengurangan, penambahan, perkalian ataupun pembagian. Sekali lagi mohon maaf supaya tidak disalahpahami bahwa pendekatan kami soal keberadaan Tuhan itu dengan formula matematik. Nah, sehubungan dengan pendekatan formula matematik, maka saya mengundang atau mengajak kepada ahli-ahli matematik di seluruh dunia atau di Indonesia pada khususnya, dengan model total system ini, tolong para ilmuwan khususnya di bidang matematik memberikan saran dan masukan apakah pendekatan ini adalah layak untuk kita gunakan, yang tujuannya paling tidak kita tidak mempersonifikasikan Tuhan, tetapi keberadaan Tuhan betul-betul adalah total sistem semesta, yang mudah-mudahan dengan pendekatan matematis ini relatif lebih mendidik ketimbang membayangkan atau memaknai Tuhan seperti person. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita bisa lebih firm atau lebih enak untuk bagaimana membayangkan Tuhan berikut keberadaannya. Karena apa? Tuhan sangat tidak pas kalau disebut ada atau tidak ada. Ini spidol ada, begitu diambil tidak ada. Tapi kalau Tuhan tidak ada atau tidak berlaku hukum ada atau tidak ada. Yang berlaku adalah keberadaan, yaitu eksistensi.
Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.